warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majlis taklim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pengajian kita masih di bab tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah. Qad ishtarata an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-qudrata, yakni idza kana al-ghalabatu li ahli shalah fal wajib alaihim ay yamna'u alal ma'asi min al ma'siyati idza azharul ma'asi. Bahwasanya Rasulullah SAW memberikan persyaratan, syarat orang ini untuk amar ma'ruf nahi munkar apabila di dalam suatu kaum orang-orang yang ahli kebaikan, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka ini wajib mencegah daripada orang yang bermaksiat daripada kemaksiatannya apabila kemaksiatan ini sudah dilakukan secara terang-terangan. Artinya apa? Kalau kemaksiatan sudah dilakukan secara terang-terangan, maka orang yang melihat itu tidak boleh diam. Artinya apa? Artinya harus merubah, harus mencegah daripada kemaksiatan, mencegah kemaksiatannya, lalu diajak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena yang namanya maksiat, Pak, dosa itu kan ibarat penyakit ya. Yang namanya penyakit itu kalau dibiarkan menular, dari sedikit menjadi banyak, itulah penyakit. Bahkan penyakit kalau sudah parah, Pak, itu susah diobatin. Suatu contoh, ini penyakit kalau sudah parah, kayak orang misalnya kena diabetes, Pak. Dari kecil dibiarkan saja. Nah, nanti lama-lama kalau sudah parah, sampai akhirnya kakinya itu dipotong. Nah, kalau sudah kaki dipotong, ini bayar, Pak. Coba bayangkan, motong kaki tapi bayar. Kenapa? Penyakitnya sudah parah. Nah, kalau orang nggak penyakitan tiba-tiba kakinya dipotong, kan bisa marah, Pak. Itu urusan penjara itu, Pak. Orang sehat dipotong kakinya. Nah, tapi karena penyakit sudah menjalar kemana-mana, maka motong kaki ini masih bayar. Itulah kalau penyakit itu sudah parah. Nah, itulah ibaratnya kalau kemaksiatan itu sudah melebar di mana-mana, dilakukan secara terang-terangan, maka di sana akan banyak korban. Dan kalau sudah banyak korban, kemaksiatan sudah mendarah daging, maka akan susah untuk dirubah, akan susah untuk diobatin. Sehingga apa? Sehingga bisa jadi satu kampung itu yang dulunya orang-orang ahli taat bisa berubah menjadi orang-orang yang ahli maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kemaksiatan dari sedikit
itu tidak dicegah dan itu sudah dilakukan secara terang-terangan. Di sinilah peran kita sebagai umat Nabi, peran kita sebagai orang ahli masjid, peran kita sebagai orang yang sudah terbiasa majelis taklim. Makanya apabila terjadi suatu kemungkaran, terjadi kemaksiatan, maka di sini kita wajib untuk merubah daripada kemaksiatan tadi, agar para pelaku maksiat tadi berhenti daripada kemaksiatannya dan kembali taubat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sebagai umat akhir zaman ini diperintahkan amar ma'ruf nahi munkar oleh Allah? Li'anna Allah taala mad'a hadhil ummata bidzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji, memuliakan ini umat, ini disebabkan amar ma'ruf nahi munkar. Disebabkan karena dakwah. Maka Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi. Walau aman al-kitabi lakana khairan lahum minhum mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Ini merupakan satu pernyataan daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam memuliakan umat akhir zaman, di dalam memuji umat akhir zaman dengan firman-Nya, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, dikeluarkan untuk manusia. Dengan tujuan apa? Amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan manusia kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran dan beriman kepada Allah. Makanya pernyataan Allah lagi, seandainya ahli kitab ini mau, maka itu lebih baik bagi mereka. Tapi dari mereka itu termasuk ada orang-orang beriman, tapi kebanyakan mereka ini adalah orang-orang fasik. Wa yuqalu ma'nahu kuntum maktubina fil lauhil mahfuz, bahwasanya yang dimaksud dengan kata kuntum ini adalah kalian semua ini sudah termaktub, ditulis di lauhil mahfuz, sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditakdirkan sebagai apa? Ditakdirkan sebagai umat yang terbaik, ya, umat yang terbaik, yang dimana umat yang terbaik ini punya tugas sebagaimana tugas Nabi dan Rasul. Apa tugas Nabi dan Rasul? Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maksudnya sini ukhrijat lin-nas, yakni akhrajakumullahu ta'ala li ajlin nasi ta'muru bil ma'ruf. Yang dimaksud di sini adalah bahwasanya sudah ditulis oleh Allah di mahfuz sana sebagai umat yang terbaik, sebagai umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, yang Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan untuk manusia. Dengan tujuan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat akhir zaman ini agar kita melaksanakan tugasnya, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yakni likai ya'muru bit ta'ati wa tanhau 'anil munkar. Dengan cara apa? Dengan cara mengajak manusia untuk taat kepada Allah dan mencegah manusia daripada yang namanya kemaksiatannya. Yakni yamnauna 'alal ma'asi, bagaimana supaya mencegah ahli maksiat minal maksiati, daripada yang namanya kemaksiatan. Karena kalau kita sebagai umat akhir zaman, umat Nabi ini, kita nggak dakwah, Pak, nggak mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti semakin hari akan semakin habis orang yang taat kepada Allah. Semakin hari masjid akan semakin sepi. Semakin hari majelis taklim akan semakin ditinggalkan oleh umat Islam sendiri. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang saling ingat mengingatkan.
Makanya kan pernyataan Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan karena peringatan ini sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Makanya orang beriman semakin diperingatkan dia semakin taat, semakin diperingatkan dia semakin taat, ya. Sehingga kalau dalam kehidupan ini enggak kita saling mengingatkan, maka semakin hari kita akan semakin lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya dalam kehidupan kita ini, Pak, ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Maka kalau kita tidak membawa pengaruh, maka kita yang akan dipengaruhi. Kalau kita tidak membawa pengaruh yang baik, maka pengaruh yang buruk akan datang kepada kita. Bahkan pengaruh itu akan datang kepada keluarga kita, datang kepada anak kita, datang kepada istri kita. Sehingga walaupun kita ahli pengajian, kita ahli taklim, ahli masjid, bisa jadi di rumah tangga kita itu akan dipengaruhi daripada suasana-suasana yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, tugas kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang tugasnya diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Jadi sebelum kita lahir sudah ditakdirkan oleh Allah bahwasanya kita ini takdirkan umat akhir zaman, umat Nabi yang kerjanya sama dengan Nabi. Apa kerja Nabi? Kerja Nabi ini dakwah, mengajak manusia kepada Allah. Makanya yang namanya dakwah, Pak, ini punya pengaruh sangat luar biasa. Pengaruhnya kepada siapa? Yang pertama, pengaruhnya kepada yang dakwah itu sendiri. Maka kita harus paham mana yang disebut dakwah, apa itu amar ma'ruf nahi mungkar, apa yang namanya taklim, apa yang namanya khutbah. Kalau taklim ini harus orang alim, orang berilmu. Kenapa? Mengajarkan ilmu. Kalau khutbah ini harus orang yang wawasan luas untuk ceramah. Karena kalau nggak wawasan luas, nggak biasa ngomong, nggak pintar ngomong, nanti bisa-bisa nggak bisa ngomong di depan orang. Lah kalau amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf ini bisa dilakukan di mana saja. Ana mempengaruhi orang kepada kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Tabligh, apa tabligh? Tabligh itu menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan pesan Allah dan pesan Rasul. Apa yang datang daripada Allah, apa yang datang daripada Rasul, itu kita sampaikan. Makanya kalau menyampaikan, Pak, yang jelas apa yang kita dengar. Kita dari pengajian, kita dengar pentingnya sholat berjamaah, kita pulang ketemu keluarga, ketemu teman, kita sampaikan apa yang kita dapat dari masjid. Boleh jadi, Pak, saya tadi dari masjid ikut taklim, dan taklim tadi bicara tentang pentingnya sholat berjamaah. Yuk sama-sama yuk kita sholat berjamaah, kita makmurkan masjid kita. Karena kelihatannya masjid kita ini semakin hari semakin sepi. Anak muda jarang yang di masjid. Yang di masjid sudah tua-tua. Itu pun gak betah lama. Perlu kita sampaikan yang demikian. Kenapa ini kewajiban kita menyampaikan? Makanya Rasulullah SAW di saat haji wada dengan pidato yang sangat panjang, di antaranya pidato Nabi, falyuballigh minkum syahid al ghaib, yang datang pada hari ini punya kewajiban menyampaikan kepada yang tidak datang. Makanya pada saat itu, Pak, kita nggak datang, Pak. Yang datang siapa? Yang datang para sahabat Nabi. Sehingga setelah haji wada, para sahabat Nabi ini paham, sehingga mereka bertebaran ke seluruh alam. Ada yang ke Turki, ada yang ke Yaman, ada yang ke Cina. Seluruh alam bertebaran. Tujuannya apa? Tujuannya menyampaikan pesan daripada Rasulullah SAW yang berupa agama Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan mereka ada yang sampai nggak pulang. Ada yang berangkat anaknya masih kecil, pulang-pulang anaknya sudah tua. Ada sahabat semacam itu. Bahkan kuburan sahabat ini bertebaran kemana di mana-mana seluruh dunia. Tujuannya apa? Menyampaikan kepada yang belum datang. Siapa yang belum datang? Ya termasuk kita. Lah kita walaupun nggak datang pada haji wada, tapi ternyata pesan Rasulullah SAW sampai juga kepada kita. Lewat siapa? Yang jelas lewat orang-orang yang mau berjuang kurban untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya agama sampai ke Indonesia ini, Pak, ini karena ada yang korban. Ada yang siap meninggalkan keluarganya. Memang kalau dalam sejarah dikatakan bahwasanya yang membawa Islam ke Indonesia ini kan pedagang dari Gujarat. Itu dalam sejarah dulu waktu saya masih SD diajarkan seperti itu. Tapi pada dasarnya, Pak, yang bawa Islam ke Indonesia ini bukan pedagang, tapi dai, pejuang agama Allah. Kenapa? Karena kok seandainya mereka pedagang, maka tinggalannya pasar di mana-mana. Karena mereka itu pejuang agama Allah, dai, orang yang siap korban untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang ke Indonesia. Tujuannya apa? Menyampaikan agama. Bagaimana orang Indonesia kenal kepada Allah, kenal siapa yang menciptakan, kenal siapa yang memberi rezeki, dan adapun untuk keperluan sehari-harinya mereka sambil berdagang. Artinya apa? Mereka dakwah sambil berdagang, bukan dagang sambil dakwah. Beda kan? Kalau dakwah sambil dagang, maka dagangnya hanya sambilan saja. Kenapa dia dagang? Agar supaya untuk memenuhi kebutuhan setiap hari tidak menggantungkan kepada orang lain, tidak minta-minta kepada orang lain untuk dakwanya. Makanya mereka berdagang. Jadi mereka itu dai, bukan pedagang. Lah kalau sampai mereka berdagang sambil berdakwah, yang jelas tujuan utamanya dagang. Nanti kalau ada waktu baru dakwah. Lah kalau dagangannya rame melulu, yang jelas nggak akan dakwah-dakwah. Kenapa? Karena tujuannya dagang sambil berdakwah. Tapi kalau tujuannya berdakwah sambil berdagang, maka tujuan pokok utamanya adalah berdakwah. Dan adapun dagang sebagai sampingan, kalau sudah ada untuk keperluan sehari-hari, yaitu dagangnya perek dulu dah. Kita lanjutkan dakwah, memikirkan manusia agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak manusia kepada Allah. Dakwah mengajak. Jadi dakwah, Pak, kita bukan harus di panggung, bukan. Kalau di panggung, ya kalau ada yang ngundang, kalau enggak ada yang ngundang berarti enggak dakwah-dakwah. Dakwah itu ngajak. Jadi bedanya dakwah dan taklim. Kalau dakwah ini ya'ti wala yu'ta, datang dan tidak didatangin, itu dakwah itu. Tapi kalau taklim yu'ta, didatangin. Jadi dakwah ya'ti, tapi kalau taklim yu'ta. Dakwah ini mendatangin, kalau taklim didatangin. Makanya Rasulullah SAW telah berdakwah keliling Nabi. Dari satu rumah ke rumah yang lain, ke rumah Abu Jahal, ke rumah Abu Lahab, ke kabilah-kabilah, keliling Rasulullah SAW mengenalkan manusia kepada Allah, bahwasanya yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di saat Nabi mengajarkan ilmu taklim, maka didatangin. Maka pada saat itu sahabat-sahabat datang ke rumah Al-Qom. Untuk apa? Belajar agama, belajar ilmu kepada Nabi. Sahabat bikin halaqah taklim di Masjid Nabawi.
Didatangin kalau taklim. Lah kalau dakwah ini mendatangin. Ya. Kalau taklim tentukan, yuk sama-sama taklim. Nah, makanya datang ke masjid atau datang ke rumah ulama kita taklim. Tapi kalau dakwah, ulama yang mendatangin. Lalu ulama sama siapa? Yang jelas ya sama siapa saja. Boleh sama santrinya, boleh sama orang umum. Pendek kata, bagaimana ulama ini juga datang kepada setiap manusia. Tujuannya apa? Mengingatkan manusia. Karena jangan sampai banyak orang yang alim, banyak pesantren, tapi ternyata di sekitarnya banyak orang kagak sholat. Lah kenapa terjadi yang semacam ini? Jangan-jangan kagak pernah disamperin, jangan-jangan nggak pernah didatangin, sehingga di sekitar masjid pun banyak orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada daripada kegiatan dakwah saling datang mendatangin antara satu dengan yang lainnya. Padahal ini kemuliaan kita sebagai umat akhir zaman. Allah banyak memuji umat akhir zaman, memuliakan umat akhir zaman. Kalau dia mau dakwah, kalau dia mau amar ma'ruf nahi munkar, memikirkan saudara-saudaranya. Bahkan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sampai akhirnya Pak, seekor semut yang mau dakwah, mau menyelamatkan saudaranya, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan adakan surat An-Naml, kisah dari Nabi Sulaiman saat dalam perjalanan dalam kejauhan tiba-tiba ada semut yang keliling. Ya ayuhan namlut khulu masakinakum, wahai semut-semut masuklah kamu ke lubang kalian. Sebentar lagi Nabi Sulaiman mau lewat nih, kalau nggak bisa kamu keinjak mati kamu nanti. Jadi semut yang memikirkan saudaranya, bagaimana supaya saudaranya selamat daripada injekan Nabi Sulaiman alaihissalam tentaranya, maka semut ini salah satu binatang yang masuk surga dan diabadikan dalam Al-Quran sampai sekarang. Ini semut nih. Ada juga burung hudhud. Burung hudhud ini termasuk salah satu tentara Nabi Sulaiman, pasukan Nabi Sulaiman. Suatu ketika Nabi Sulaiman ini ngumpulin para pasukannya, ternyata burung hudhud kagak ada. Kata Nabi Sulaiman, kemana hudhud ini? Kalau sampai dia nggak jelas alasannya, saya cincang nanti, saya siksa biarin dah. Saya hukum berat dia. Maka datang itu burung hudhud. Ditanya, dari mana kamu hudhud? Saya dari jalan-jalan Nabi Sulaiman. Kemana? Saya jalan ke negeri Sabah. Di sana saya temukan kerajaan besar yang dimana dipimpin oleh seorang perempuan, dan mereka itu beribadah bukan kepada Allah, tapi ibadahnya kepada selain Allah. Maka saya risau bagaimana agar supaya Ratu Balkis ini dan bala tentaranya nyembah Allah. Makanya maaf kalau saya terlambat. Kata burung hudhud, udah deh, kalau memang ucapanmu benar, nanti saya kirim surat, antarkan ini surat kepadanya. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ini mengirim surat kepada Ratu Bilqis yang dibawa oleh burung hudhud. Apa isi surat Nabi Sulaiman? Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat diantar oleh burung hudhud kepada Ratu Bilqis. Dan gara-gara fikir risau daripada burung hudhud ini, maka Ratu Bilqis dan semua kerajaannya masuk Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kisah daripada burung hudhud ini termasuk salah satu burung yang akan masuk surga, dan sampai sekarang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Bahkan ada anjing yang namanya kitmir, Pak.
Anjing ini ngikutin para pemuda yang menyelamatkan imannya. Pemuda masuk ke dalam goa, ikut itu anjing. Para pemuda tadi duduk, ikut duduk itu anjing. Para pemuda tidur, ikut tidur juga itu anjing. Anjing gara-gara ikut pemuda yang menyelamatkan imannya, yang membela daripada agama, maka anjing ini pun diabadikan dalam Al-Quran termasuk salah satu binatang yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat satu perbandingan. Coba bayangkan, semut memikirkan saudaranya masuk surga. Burung hudhud memikirkan bagaimana orang beriman masuk surga. Anjing ikut-ikut pemuda beriman masuk surga. Lalu bagaimana kita sebagai manusia? Coba bayangkan. Disinilah kemuliaan kita sebagai umat akhir zaman. Lah kalau kita nggak dakwah, kita nggak ngajak, kita nggak saling ingetin satu sama lain, berarti kan kita kalah dengan semut, Pak. Coba bayangkan. Kita kalah dengan burung. Kalau kita nggak dakwah, kita nggak ngajak orang kepada Allah, nggak memikirkan orang lain bagaimana selamat daripada api neraka, kita kalah dengan semut dan juga kita kalah dengan burung. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita ini yaitu untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Di samping kita untuk beribadah. Makanya dalam surat Wal Asri Imam Syafi'i mengatakan, "Lau tadabbarun nasu hadhihi surata lawasa'atkum." Kalau manusia mau tadabbur, mau mikir, mengamalkan ini surat, selamat dah hidupnya. Karena dalam surat Wal Asri ini di situ ada dua hal. Apa? Yang pertama ibadah sebagai hamba Allah, yang kedua dakwah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Di situ Allah tekankan wal asri, semua manusia pasti rugi. Allah bersumpah. Orang kaya rugi, miskin rugi, pejabat rugi, rakyat rugi. Siapa yang enggak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang pertama orang beriman dan amal soleh, itu yang disebut dengan ibadah. Yang kedua, wa tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dengan cara kesabaran. Ini yang disebut dengan dakwah. Makanya dalam satu surat ini yang pertama supaya enggak rugi, kita ibadah sebagai hamba Allah, dan kedua kita dakwah sebagai umat Nabi. Atau yang pertama kita mengamalkan agama, dan yang kedua kita memperjuangkan agama, ya. Jadi yang pertama kita mengamalkan agama, dan yang kedua kita memperjuangkan, menyampaikan dan mendakwakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita buat hal yang semacam itu, maka kita termasuk bukan daripada golongan orang-orang yang rugi, bahkan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung dari dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Pak, barangkali pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tekankan bahwasanya kita umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, dikeluarkan untuk manusia. Tujuannya bagaimana agar supaya mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, atau yang disebut dengan kata dakwah. Sehingga keuntungan daripada dakwah, di antaranya kalau orang mau dakwah, mau ngajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama imannya akan naik. Misalnya iman kita merasa lemah, udah kita ajak aja orang. Kita kenalkan orang kepada Allah, kita ajak orang ke masjid, kita ajak orang baca Quran, kita ajak orang majelis taklim. Maka dengan sendirinya
yang kita ajak belum tentu mau, yang mengajak akan diberikan kekuatan terlebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita dakwah Pak amar ma'ruf nahi mungkar, maka di situ berbagai macam hambatan, tantangan, dan disitulah kita belajar sabar. Karena di saat orang itu dakwah, orang amar ma'ruf nahi mungkar, maka paling tidak ini ada 4 abu yang dihadapin. Siapa? Yang pertama orang yang sifatnya seperti Abu Bakar. Abu Bakar ini diajak langsung mau Pak. Yang kedua sifatnya seperti Abu Thalib. Abu Thalib simpatisan cuman gak mau terima. Ada juga sifatnya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, yang langsung nantang, terus serang. Ada juga yang sifatnya seperti Abu Sufyan, yang akhirnya dia menerima juga. Lama diajak akhirnya menerima juga. Ada juga yang sifatnya kayak Abu Gosok. Abu Gosok ini bawaannya gosok-gosokin orang dulu. Bagaimana mempengaruhi orang agar supaya orang itu tidak mau ikut. Nah, jadi kalau kita dakwah, jadi sifat-sifat Abu ini akan kita hadapin, dan itu nanti ada pada setiap orang yang kita temuin. Insyaallah Pak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dapatkan Allah berikan kemudahan untuk bisa mengamalkan, menyampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.